Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia, limpahan nikmat kepada kita dengan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui. Dan nikmat tersebut tentunya memiliki dampak yang cukup besar untuk diri pribadi kita, kolbu kita, jasmani kita, rohani kita. Ya, namun terkadang nikmat tersebut tidak diketahui. Dan terkadang Allah memberikan sesuatu tersebut bermanfaat bagi kita dan dibutuhkan oleh kita sebenarnya, akan tetapi dikarenakan tidak tahunya kita, kekurangan ilmu kita, maka terkadang kita terjatuh ke dalam sesuatu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit sampai hari ini itu bukan bertambah surut, jenisnya bertambah banyak. Dan orang hari ini semakin kesulitan untuk mendapatkan obat-obatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita, memberikan banyak ragam, bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini Allah telah turunkan obat-obat yang telah sediakan untuk kita semua, untuk makan, untuk minum, kemudian untuk mengobati penyakit, menyelesaikan gangguan-gangguan, solusi permasalahan-permasalahan yang ada pada kita. Tinggal di mana pemahaman kita dari sisi arah tersebut. Maka pantas wajar kalau Nabi besar Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis, "Ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan." Allah turunkan penyakit, Allah turunkan pula obatnya. Akan tetapi tentunya alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Yang tahu maka dia tahu, dan yang tidak tahu maka dia tidak akan tahu. Walaupun seorang yang sakit di depan rumahnya ada obat di sana, atau di samping rumahnya atau di tetangganya terdapat obat di sana, tetapi mereka tidak tahu. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Allah sekalian, yang dimaksud dengan turunnya obat itu adalah ilmu. Terkadang orang tidak menyadari kalau sebenarnya di sampingnya dia itu ada obat. Kaum muslimin, kita lihat terkadang banyak tanaman berserakan, kita tidak menghiraukan, padahal dia memiliki manfaat yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh mereka. Suatu misal di sini di belakang saya banyak tanaman di sini, ya, seperti ada gandarusa, kemudian ada sisik naga, kemudian ada tapak dara, ya, seperti yang ada ini. Ini merupakan tanaman yang sudah sangat familiar, sudah sangat dikenal di kalangan para ahli herbal, ahli tanaman obat, ataupun oleh para kedokteran, ahli farmasi. Ya, ini tanaman tapak dara merupakan tanaman yang sering digunakan untuk mengobati diabetes, digunakan untuk mengobati kanker paru, digunakan untuk mengobati kanker darah. Bahkan para peneliti sendiri sempat meneliti kandungan dari tapak dara ini dikarenakan keajaiban-keajaiban yang ada pada tapak dara ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Di mana tapak dara ini orang-orang dahulu sering digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit kronis seperti kencing manis, kemudian kanker. Maka para peneliti kemudian meneliti, ternyata para pakar peneliti ada 2 kandungan yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk menghancurkan kanker. Di antaranya adalah vincristin dan vinblastin. Di mana vincristin dan vinblastin ini bisa digunakan untuk mengatasi kanker darah dan kanker paru-paru. Dan penelitian ini kemudian dibakukan sehingga kandungan yang dari tapak dara ini kemudian diolah menjadi obat kemoterapi sampai hari ini. Akan tetapi kembali sayang, sesungguhnya manusia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui. Terkadang manusia mengetahui sebagian, tidak mengetahui sebagian. Allah tahu dan manusia tidak tahu. Obat kandungan dari tapak dara yang diambil dari, yakni vincristin dan vinblastinnya, kemudian digunakan untuk obat kemoterapi, memiliki dampak. Bukan cuma sel kankernya saja yang rusak, akan tetapi organ-organ yang lainnya pun akan ikut rusak pula. Padahal kalau kita menggunakan seutuhnya tapak dara, maka tidak akan menjadikan kerusakan pada sel-sel organ kita. Betapa agungnya kebesaran Allah. Allah Maha tahu di mana tapak dara ini bisa digunakan secara keseluruhan, digunakan untuk pengobatan penyakit. Akan tetapi manusia tidak mengetahuinya, maka mereka hanya mengambil sebagian. Mereka hanya mengambil kandungan kimiawi dan untuk efek farmakologi dari kandungan kimiawi yang ada pada tanaman tersebut. Sementara mereka tidak mengetahui bahwa di balik kandungan-kandungan lain itu saling mengharmoniskan. Sehingga muncullah kalau tanaman tersebut digunakan menjadi
sebuah satu kesatuan, ya tidak dipisah-pisahkan sebagaimana yang Allah turunkan, maka dia mampu menghancurkan penyakit dengan izin Allah tentunya, tapi tanpa memberikan efek yang sebagaimana telah direkayasa oleh manusia itu sendiri. Maka tentunya Allah Maha tahu dan manusia tidak mengetahui apa-apa dalam hal ini. Tentunya seseorang harusnya kembali kepada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah diberikan, maka nikmatilah itu. Maka sesungguhnya dia akan memiliki manfaat yang lebih daripada apa-apa yang diolah oleh kita manusia itu sendiri. Demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.